filthy Frank's gonna teach you how to get all the pussy. I saw someone posted sudah mulai online ya? you were hanging out with Questlove. Shit. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kita masing-masing ya. Dan saya yakin sebagian besar dari kita pasti merasa bosan dan bete selama di rumah karena merasa tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Dan saya mendapat satu soal yang menarik dan saya rasa mungkin bisa kita kerjakan melalui video ya. Sekalian untuk mengisi waktu saya yang membosankan. Di sini ada soal yang sudah saya screenshot dan saya paste di Blackboard kita. Dan di sini kita disuruh untuk melakukan proofing terhadap statement dan temukan counter example ya. Berarti kita disuruh mencari counter argumen. Jika V adalah K-vector space dan V1, V2, V3 elemen dari V merupakan vektor such that V1 tidak sama dengan 0, V2 bukan elemen dari span V1 dan V3 bukan elemen dari span V1, V2. Maka V1, V2 dan V3 adalah maksudnya V1, V2 dan V3 itu independen secara linear. Baik. Kita disuruh mencari counter example atau counter argumen yang nanti akan menjadi kontradiksi dari statement yang sudah ada di sini. Dan statement pertama, V1 yang merupakan elemen dari V itu bukan tidak sama dengan 0. Jadi dia bisa vektor apa saja kecuali zero vektor. Ya, itu arti dari statement ini. Kemudian vektor V2 bisa vektor apa saja, tapi dia bukan span dari vektor V1. Jadi maksudnya apa? Misalnya saya contohkan menggunakan vektor dua dimensi, misalnya V1 itu adalah 2, 2 ya. Kemudian V2 adalah 4, 4. Oke. Apakah V2 ini adalah elemen daripada span-nya vektor V1? Ya. Karena apa? Karena V2 ini adalah V1 yang kita skalarkan. 2V1 sama dengan V2. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Sehingga V2 ini adalah span dari vektor V1. Dan dari statement ini mengatakan bahwa V2 bukan elemen dari span vektor 1. Jadi dia bisa apa saja asalkan dia bukan skalar dari vektor V1. Itu adalah maksud dari statement kita yang ini. Kemudian statement berikutnya, V3 bukan elemen dari span vektor 1 dan vektor 2, V2. Jadi bisa dikatakan vektor 3 itu adalah vektor apa saja, tapi dia bukan vektor yang berupa penjumlahan daripada skalar vektor 1 dan vektor 2. Dan dia katakan lagi bahwa V1, V2, dan V3 adalah independen, yang tentu saja semuanya adalah independen karena dia tidak tergantung dari vektor lainnya. Vektor V3 tidak tergantung dari vektor V1 dan V2, vektor V2 dia tidak tergantung dari vektor V1, dan seperti itulah. Secara logika kita bisa bilang bahwa statement ini benar. Tapi kan semua perlu dibuktikan. Jadi kita asumsikan bahwa statement ini benar dan kita akan menggunakan yang namanya reductio ad absurdum. Reductio
ad absurdum bahasa Latin ya. Mari kita andaikan bahwa V1, V2, dan V3 itu dependent, ya, kebalikan dari independent, karena kita mau mencari counter argumen. Maka kita bilang V1, V2, dan V3 itu dependent secara linear. Dan ada suatu skalar yang kita denotasikan X1, X2, X3 yang merupakan elemen dari K, such that skalar X1 dikali vektor V1 ditambah skalar X2 dikali vektor V2 ditambah skalar X3 dikali vektor V3 sama dengan 0. Oke. Dan paling tidak salah satu dari skalar ini tidak sama dengan 0 karena kita mengatakan bahwa V1, V2, dan V3 itu dependent. Jadi dia memiliki solusi selain solusi trivial, kecuali dia independent, solusinya hanya solusi trivial. Ya, kita asumsikan bahwa salah satu skalarnya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian kita coba jika X3 tidak sama dengan 0, oke. Kita asumsikan bahwa X3 ini tidak sama dengan 0 karena dibilang tadi paling tidak salah satu dari skalarnya tidak sama dengan 0, dan di sini kita asumsikan X3 yang tidak sama dengan 0, maka X3 V3 sama dengan yang X1 V1 dan X2 V2 kita pindahkan ke ruas kanan dari equationnya, berarti menjadi minus X1 V1 minus X2 V2. Berarti V3 sama dengan minus X1 V1 per X3 minus X2 V2 per X3. Nah, ini akan menjadi kontradiksi dengan statement 3. Ini. Katanya V3, vektor V3 itu bukan merupakan elemen dari span vektor V1 dan vektor V2. Sedangkan dengan menggunakan asumsi tadi ya, bahwa ini X3 tidak sama dengan 0, kita dapat bahwa V3 adalah span dari vektor V1 dan vektor V2, sehingga kontradiksi dengan apa yang sudah di-statekan di sini. Dan akhirnya ini akan membuktikan statement kita yang ketiga ini. Dan kita lanjut. Jika X3 sama dengan 0 tapi X2 tidak sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi X1 V1 tambah X2 V2 sama dengan 0. Oke? Karena yang ininya dikali 0 hilang menjadi 0. Maka karena si X2 nya tidak sama dengan 0, maka V2 nya sama dengan minus X1, karena kita pindah ruas ke kanan ya, yang ini, kali V1 per X2. Yang akhirnya ini akan kontradiksi lagi dengan statement yang ini, karena dia bilang vektor V2 itu bukan merupakan elemen dari span vektor V1, sedangkan di sini dari asumsi kita tadi dengan asumsi dependent, vektor V2 ya dia adalah span dari vektor V1, yang kontradiksi dengan statement yang ada di sini. Dan akhirnya kita sudah membuktikan statement tersebut. Dan yang terakhir, karena tadi X3 sama dengan 0, kemudian X2 juga sama dengan 0, sehingga X1 yang tidak sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi X1 kali V1 sama dengan 0. Oke? Dan kita katakan tadi X1 tidak sama dengan 0. Jadi supaya mendapatkan 0, otomatis
V1-nya yang harus 0 kan? Nah, ini kontradiksi dengan yang ini. Katanya V1 tidak sama dengan 0, tapi di sini V1-nya sama dengan 0. Gak konsisten dong kayak mantan. Jadi ya kita membuktikan statementnya yang di soal ini dengan menggunakan counter argumen yang kontradiksi dengan statement kita. Dan kita selesai menggunakan reductio ad absurdum.